menghiasi bumi pertiwi. Lambang kekuatan sebuah keluarga. Tempat singgah di tanah muasal. Ukiran indah di setiap ujung kayu bangunan. Inilah rumah adat pribumi. Habis gelap, terbitlah terang. Setelah hujan semalam suntuk, akhirnya saya diberkati dengan pagi yang cerah di Wairebo. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, Wairebo layaknya sebuah surga di atas awan. Saya pun dapat melihat dengan jelas keajaiban 7 rumah adat yang disebut Mbaruniang. Mbaruniang berbentuk kerucut memiliki 5 lantai dengan tinggi 15 meter. Setiap lantai rumah Mbaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda. Mbaruniang terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam. Sangat tradisional dan unik. Rumah adat Mbaruniang ini sangat langka karena hanya ada 7 dan pastinya hanya ada di desa terpencil Wairebo. Desa ini telah bertahan selama 20 generasi. Keunikan nilai budaya serta sejarah Wairebo menjadikannya ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2012 lalu. Suasana Wairebo semakin menyenangkan dengan keberadaan anak-anak Wairebo. Meski terkadang masih malu-malu, anak-anak ini sudah terbiasa dengan keberadaan turis di desa mereka. Oh, ini apa? Ini siapa, Di? Ini siapa, Di? Hari apa sekolah? Hari Minggu sekolah. Ayo, hari Minggu apa sekolah? Kampung adat Wairebo ini juga banyak sekali didatangi oleh turis mancanegara. Ini ada Cassie and Janice. Are you going back to Labuan Bajo? Yes. What do you think about Wairebo? Spectacular. It's unique and very beautiful. Yeah. Will you come back again? Yeah, sure. Maybe with my family next time. Yeah. Satu hal menarik yang bisa dilakukan di Wairebo, kita bisa melihat proses pembuatan tenun. Menenun menjadi rutinitas hidup perempuan Wairebo dari generasi ke generasi. Di kolong lantai Mbaruniang inilah perempuan Wairebo menyibukkan diri sepanjang hari dengan menenun kain khas Wairebo. Tak hanya sekedar untuk mencari kesibukan, menenun juga dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga. Jadi yang motif surat ini biasa lama bikinnya itu selama 3 bulan. 3 bulan? Iya. Selain menenun, rutinitas sehari-hari penduduk Wairebo ialah berkebun. Salah satu tanaman khas yang ditanam di sini apalagi kalau bukan biji kopi. Saya pun tak mau ketinggalan untuk melihat proses pembuatan kopi Wairebo. Tidak seperti kopi biasa, kopi Flores memang unik dan punya ciri khasnya sendiri. Biji kopi Colombia merupakan jenis yang paling jarang ditemui dan jadi ciri khas kopi Wairebo. Jika dijual, harganya pun lebih mahal. Usai memetik biji kopi, saya bersama Mama pun kembali ke kampung Wairebo. Tahap selanjutnya ialah penumbukan biji kopi. Biji kopi ini ditumbuk untuk melepaskan kulitnya.
Jadi ini hasil biji kopi yang sudah kering. Ya. Lalu kalau sudah kering nanti ditumbuk lagi, disangrai, baru ditumbuk lagi, baru jadi kopi bubuk yang siap untuk dinikmati. Panas-panas. Silakan minum kopi sambil menikmati keindahan Wairebo. Memandang Wairebo dengan secangkir kopi di tangan membuat saya merasa ada di kayangan. Sesekali saya menyeruput kopi yang saya harap tak pernah habis. Ada kalanya kampung ini dipeluk mesra oleh kabut. Negeri kecil ini pun seolah terselimuti awan. Saat mencoba, ternyata terdapat beberapa gerakan kaki untuk melompat di antara kayu yang dimainkan. Saya sangat merasakan keseruan tarian ini. Irama ketukan kayu disesuaikan dengan lompatan kaki agar tidak terhimpit. Itu kan seru banget kalau saya wisata di Indonesia aja. Udah pemandangannya bagus banget, ada budaya rumah adat, dan juga permainan tradisional. Tawa canda bahagia membuat saya terenyuh menjadi warga Wairebo. Malam hari saya ke rumah utama untuk menikmati pertunjukan seni Batak. Sekelompok orang melantunkan lagu-lagu dan diiringi suara gendang dan gong. Syairnya pun menggunakan bahasa Manggarai. Bata Rame Daeng dengan lirik terkait kesepakatan bersama di mana tidak boleh ada yang mengingkarinya. Bata Raeng terkait pesan leluhur untuk menjaga alam rumah dan barang pusaka. Serta Bata Lindu terkait kehidupan masyarakat yang tak mungkin tidak mempunyai kesalahan. Maka lagu ini memiliki makna mengakui kesalahan dan harus diselesaikan di dalam kekeluargaan. Di Lembah Besoa atau masyarakat menyebutnya Lembah Behoa, saya berkenalan dengan Pak Amin, tokoh adat setempat yang sepanjang masa hidupnya menjaga warisan berharga tradisi Lore, termasuk bagaimana hukum adat Lore berperan dalam melindungi situs purbakala. Saya asik berbincang dengan Pak Amin di bawah buho atau lumbung padi milik masyarakat suku Lore. Selain menjadi tempat masak atau dapur dengan tungku perapian di tengah, tempat ini memang biasanya dijadikan sebagai tempat mogombo atau tempat musyawarah adat dilakukan. Jadi setiap rumah adat Tambi itu harus ada buhonya karena tempat menyimpan padi. Jadi diibaratkan sebagai suami istri. Kalau Tambi itu suami, buho ini istrinya. Sepasang ya? Ya, sepasang. Makanya di ujung tangga itu ada gambar, di sana wajah laki, di sini wajah perempuan di ujung tangga itu. Ini dia Travelers, tampilan depan dari Tambi, rumah adat suku Lore dan buho atau lumbung padinya. Menarik sekali, saya berkesempatan masuk dan melihat langsung interior bangunan rumah Tambi, warisan asli dari ratusan tahun lalu yang tersisa hanya satu-satunya di Lembah Besoa ini. Toraja adalah destinasi impian bagi penggemar wisata alam dan budaya yang bisa dinikmati dalam satu perjalanan sekaligus. Ya, ini adalah perjalanan impian saya. Toraja yang kaya budaya dan kearifan lokalnya
membuat setiap wisatawan mendambakan bisa merasakan menginjakan kaki di tanah ini. Tanahnya Toraja. Toraja terletak di bagian utara Sulawesi Selatan. Letak geografisnya yang berada di ketinggian membuat Toraja amat subur dan dingin. Pagi itu saya bangun dengan sapaan awan dan kabut putih. Merasakan tinggal di rumah adat suku Toraja atau Tongkonan, kini bukan lagi hanya sebuah impian. Di daerah Batu Tumonga, Toraja Utara inilah wisatawan bisa merasakan hidup sebagai orang Toraja. Dengan sesapan kopi Toraja, suguhan pemandangan kota Rantepau, dan pematang sawah yang ditutupi kabut tipis bisa kita nikmati setiap pagi. Kedamaian yang dicari kebanyakan wisatawan. Tidak heran, tempat ini tak pernah sepi pengunjung. Jauh dari kesan mistis karena usia Tongkonan yang sudah diturunkan dari nenek moyang, saya justru terkesan dengan hebatnya ilmu teknik bangunan dan seni ukir orang-orang Toraja dulu. Keahlian ini selalu dipertahankan turun-temurun sebagai kebanggaan suku Toraja. Halo Garis, pagi. Pagi Kak Alan. Gimana pagi ini? Seneng banget semalam bisa tidur di Tongkonan. Nyaman banget ya. Enak ya? Suka nggak? Suka banget. Gimana sih awalnya aku jadi penasaran. Ini kan Tongkonan keluarga ya? Ya. Terus kenapa dijadiin guest house dan membiarkan para tamu ini datang untuk menginap? Jadi memang sejak berdirinya usaha di sini, sejak pertama kami memang sudah konsepnya untuk rumah Toraja tradisional seperti itu. Karena di Toraja orang wisatawan akan lebih penasaran lagi rumah Toraja seperti apa sih isinya di dalam. Untuk Tongkonan yang pertama sejak berdiri usaha ya ini. Iya. Kelihatan sekali udah cukup tua. Untuk umur yang paling lama ini kurang lebih udah 100 tahun lebih. Wow. Iya. Oh ya, Garis, mau nyobain masakan Toraja nggak? Apa tuh? Papiong manuk. Papiong manuk. Iya. Udah, ayo ikut aja nanti kita cobain. Oke, baiklah. Oke. Saya diajak ke rumah Tongkonan Pasang Lambe, kampungnya keluarga Tonapa. Gadis, nah kenalin nih saudara-saudara saya yang mau bantuin bikin papiong. Lola, ini Datu. Anu gadis cuma Jakarta lah melara ada ngaraga papiong. Oh, Iya. Ada ya dek? Oh iya. Mbak, masakan papiong ini apa sih? Oh, papiong itu adalah masakan khas Toraja yang dimasak menggunakan bambu. Nah, isinya itu ada batang pisang, terus ada bawang merah, bawang putih, terus apa lagi Kak? Ada jahe, ada serai, pakai ayam, pakai cabai, garam sama penyedap. Ini biasanya memang dimasaknya untuk acara-acara tertentu atau seperti apa ya? Biasanya sih buat acara rambutuka. Rambutuka itu syukuran, misalnya pesta pernikahan, terus syukuran rumah juga ya. Iya. Kebetulan nih kita lagi masak-masak buat acara saudara kita mau nikah besok. Oh gitu, wah pas banget ya. Ini lagi apa nih sekarang? Ini lagi motong-motong batang pisang. Oh oke, Ini aku nanti boleh ikut ya? Boleh, silakan. Boleh, asik, yeay. Membuat papiong sebetulnya cukup mudah. Hanya perlu mencampur semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Selain papiong manuk atau ayam, isian papiong juga bisa diganti dengan jenis daging lain, seperti ikan, kerbau, atau babi. Nanti masuk biar bambu. Asik ya. Biar kelihatan ya. Ini tinggal dibakar nih. Oh gitu. Oke. Mari kita bakar. Ayo. Oh itu. 2. Proses membakar bambu inilah yang membutuhkan waktu cukup lama, bisa hingga 1 jam lebih. Nah, proses memasak papiong disebut dengan makpiong. Jangan tertukar ya.
Rasa pakpiong manuk yang saya santap ternyata amat gurih. Sedapnya rempah-rempah menyatu dengan parutan kelapa dan ayam kampung. Senang sekali rasanya saya bisa merasakan kenikmatan masakan Toraja dengan kehangatan keluarga besar orang Toraja. Kali ini kami akan wisata ke desa wisata Huta Tinggi, salah satu desa yang masuk dalam penghargaan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 oleh Kemenparekraf. Nah, jika travelers mau ke sini dari Toba Caldera Resort bisa menyeberang dengan kapal feri melalui pelabuhan Ajibata ke pelabuhan Ambarita selama 1 jam. Sesampainya di Desa Wisata Huta Tinggi, kami pun langsung disambut oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, Stella Angelica. Protokol kesehatan wajib kami lalui, contohnya saja pengecekan suhu dan mencuci tangan. Jadi ini ya Kak, isi dari rumah adat suku Batak atau rumah Bolon ya. Kalau rumah adat Batak yang kita tempat ini sekarang tuh punyanya raja dulunya. Nah, terlihat dari tadi tangga kita masuk, yang tangga jumlahnya ganjil, terus dari ukiran di depan, dan juga untuk lokasi nih, ruangan di sini sangat berbeda ya. Kalau orang zaman dulu tuh semua satu keluarga tinggal di sini berbarengan, jadi terasa keakraban antar kekeluargaannya. Nah, kan ini udah jadi desa wisata. Ada perbedaan nggak sih setelah mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata 2021? Kalau dulu kita dibantu nih, difasilitasi dengan kasur, tempat tidur, spring bed nih juga, bantal dan guling itu dibantu dari pihak Kementerian Pariwisata. Nah, setelah mendapatkan penghargaan itu kita lebih berinovasi nih dari sisi paket wisata. Nah, kalau untuk bantuan juga setelah dari ini, kerbau nih yang dikasih sama Pak Menteri sepasang, princess sama prince yang kita lihat. Nah, itu tuh salah satu tepat sasaran untuk kita di masa pandemi ini. Jadi itu jadi aset kita ke depannya untuk nanti kunjungan wisatawan bisa dipakai untuk atraksi kita. Karena masih pagi, usai melihat-lihat homestay, saya diajak Stella untuk memerah susu kerbau. Peternakan kerbau ternyata jadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian besar warga di desa ini. Sesampainya, kami melihat seorang peternak yang sedang memerah nih travelers. Apa sebenarnya nilai ekonomi dari satu ekor kerbau misalnya nih Pak? Ini dipakai juga ini untuk bertani ya, dan juga untuk itu kotorannya bisa dipakai untuk jadi kompos pupuk ya. Lalu ini juga nih susunya ya Pak, punya nilai ekonomi juga ya, itu diolah, dimasak dulu. Katanya ya. Susu segar dijual juga Pak? Iya. Berapa dijual. harganya kalau misalnya susu segar? Satu aqua yang kecil itu kami jual 50.000. Kalau misalnya olahan? Kami jual itu 80, udah masak itu ya. Susu kerbau ini ternyata bisa diolah menjadi keju Batak atau dali mihorbo. Itu apanya Bu? Ini alu-alu. Karena kan bahannya alami, nggak pakai pengawet. Hanya ada di Danau Toba. Oh, diperes dulu airnya tuh. Mengubah warnanya nanti. Ini kita kasih garam. Itu gimana? Ya, dan 2 potong. Masukkan. Saya aduk ya. Jadi inilah keju dari olahan susu kerbau yang diproses secara alami. Sambil menunggu dali mihorbo matang, ternyata desa ini memiliki inovasi cooking class. Bersama inang-inang, saya ikut langsung ke pasar untuk memilih bahan masakan yang masih segar. Ada ikan dan bumbu dapur. Kali ini kami akan membuat nani ura atau sashimi khas Batak. Ikan mujair mentah yang akan dilumuri dengan beragam bumbu. Semua bahan diulek hingga halus. Peras jeruk nipis di seluruh bagian ikan agar tidak amis.
Lalu, lumurkan bumbu halus ke permukaan ikan secara merata. Diamkan ikan minimal 3 jam, baru dapat disantap. Jadi ini dia hasil tadi cooking class sama proses olahan susu kerbau. Ini Dalini Horbowo dan ini Nani Ura. Kita coba ya, bareng ya Inang ya, bareng kita makan. Teksturnya kayak tahu, tapi rasanya asin dan ya susunya juga masih berasa. Itu yang saya rasakan. Kalau Nani Ura, seger banget, bener-bener nggak kayak ikan mentah. Tapi dijual nggak sih buat wisatawan misalnya online orang yang nggak bisa ke sini? Oh, untuk online belum. Belum ya, berarti hanya wisata ke Wisata desa yang Huta datang ke Tinggi. Huta Tinggi Bisa. mencicipi Nani Ura sama Dalini Horbowo. Sore hari Stella mengajak saya ke danau di atas danau dengan luas sekitar 5 hektar. Pesona alam ini wajib diabadikan dalam bentuk foto ataupun video. Hai, ini lagi di mana nih Stella? Lagi di Danau Sirihoni. Danaunya di atas Danau Toba. Stella bercerita, Desa Huta Tinggi menang lomba juara 5 konten kreatif dengan objek pengambilan gambar kerbau. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.